Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Bimo Mustawa. Saya akan mempresentasikan tentang perancangan sistem pengukuran kinerja dengan metode Blanchard Squared pada PT Bina Arya Persada. Daftar isi pertama 1. Tujuan 2. Tinjau pustaka 3. Metodologi 4. Hasil dan kesimpulan. Tujuan 1. Membuat suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan yang digunakan untuk mengukur hasil pencapaian perusahaan. 2. Membuat sistem perancangan kinerja dengan metode Blanchard Squared atau BSC. Tinjauan pustaka. PT BAP merupakan salah satu perusahaan milik swasta yang menyediakan jasa pengaman yaitu Satpam. Perusahaan yang berpusat di Kota Surabaya ini berdiri pada tahun 2004 telah memiliki klien di berbagai sektor seperti perbankan, industri instansi pemerintah, sekolah, dan lain-lain, serta telah tersebar di 11 provinsi di Indonesia yaitu Kalimantan Selatan, Lampung, Jambi, Jawa Barat, dan sebagainya. Sebagai perusahaan yang sedang berkembang di PT BAP dituntut untuk terus bersaing dalam persaingan yang ada. Seiring dengan kondisi tersebut, jumlah pegawai PT BAP pun ikut mengalami pertumbuhan dari tahun 2014 hingga tahun 2015. Hingga tahun 2016, jumlah pegawai PT BAP lebih dari 3.000 pegawai. Sebagai perusahaan yang sedang berkembang, PT BAP perlu menjaga konsistensi kinerja perusahaan untuk membuat para klien terhadap perusahaan. Adanya kompetitor sejenis yang memberikan banyak variasi baru, PT BAP dituntut untuk melakukan ekspansi dengan menyusun rencana strategis agar dapat bersaing dan mencapai target perusahaan. Terlebih memiliki potensi besar untuk menjadi perusahaan penyedia jasa keamanan yang lebih besar. Metodologi 1. Tahap pengumpulan data. Pada bagian ini akan dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh penulis untuk diolah pada tahapan selanjutnya. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah visi dan misi, sasaran strategis, organisasi perusahaan, job sheet pegawai di PT Bina Arya Persada. 2. Tahap pengolahan data. Pengolahan data industri dari beberapa proses yaitu identifikasi sasaran strategis perusahaan terhadap perspektif BSC, melakukan casting ke tiap level mulai dari korporat hingga individu, pembuatan peta strategi, identifikasi output, ekspektasi stakeholder, identifikasi job sheet, dan penyusunan KPI pada masing-masing level. Uji coba hasil perancangan pembuatan dashboard. 3. Tahap analisis dan interpretasi data. Pada tahap ini berisi tentang analisis dan tahapan dari pengolahan data. Pada tahap analisis data akan berisi tentang analisa pada pengukuran kinerja masing-masing level. Analisa uji coba pengukuran kinerja pada masing-masing level dan analisa dashboard yang dibuat. Pengumpulan dan pengolahan data. Identifikasi sasaran strategis perusahaan. Tahap awal pada perancangan sistem pengukuran kinerja pada level korporat yaitu dengan mengidentifikasi sasaran strategis perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan ke dalam perspektif BSC. Berikut tabel identifikasi sasaran strategis. Tabel 1. Sasaran strategis PT Bina Arya Persada, yaitu perspektifnya finansial. F1-nya sasaran strategisnya yaitu peningkatan laba perusahaan. F2-nya efektivitas pengolahan penggunaan keuangan perusahaan. Customer. C1-nya mempertahankan pelanggan dengan menjalin hubungan baik dengan pelayanan jasa yang maksimal. C2-nya peningkatan jumlah pelanggan swasta dan non-swasta dan menambah pangsaran pasar bagian timur. Itu selanjutnya perspektif internal business process yaitu I1 dengan sasaran strategisnya fokus pada penggunaan
sistem bisnis layanan perusahaan dan pemasaran layanan jasa dengan menggunakan kontribusi jaringan kontor cabang di berbagai provinsi. I2-nya yaitu meningkatkan kerjasama dengan Kodam, Gemsium, dan Brimob dalam rangka untuk membekalkan dan menyimpan kualitas satpam yang berkualitas. I3-nya yaitu Service Excellence dalam seluruh layanan jasa. Satu lanjut perspektifnya yaitu Learning and Growth. Dengan L1-nya yaitu sasaran strategis penguatan kualitas dan kapabilitas karyawan sesuai tanggung jawab sesuai dengan perkembangan bisnis perusahaan dengan melakukan pelatihan dan ada tunjukkan kerja atau insentif prestasi kerja. Dengan L2 yaitu sasaran strategis studi penambahan layanan jasa di sektor security teknologi. B. Penyusunan KPI korporat. Pada bagian ini akan dilakukan identifikasi penyusunan KPI pada level korporat berdasarkan hasil sasaran strategis yang harus diukur dengan beberapa indikator. Berikut hasil penyusunan KPI level korporat. Tabel 2 yaitu hasil perencanaan KPI level korporat. Perspektifnya finansial. Sasaran strategisnya yaitu peningkatan laba perusahaan, efisiensi pengolahan penggunaan konsumen perusahaan. KPI-nya yaitu keuntungan bersih, sales, biaya operasional, efisiensi biaya. Perspektifnya yaitu customer. Sasaran strategisnya mempertahankan pelanggan dengan menjalin hubungan baik dengan pelayanan jasa yang maksimal. Peningkatan jumlah pelanggan swasta dan non-swasta dan menambah pangsa pasar bagian timur. KPI yaitu penumbuhan nilai kontak, peminjaman kontak, indeks kepuasan pelanggan, problem pelanggan baru, pangsa pasar. Perspektif yang selanjutnya yaitu internal basis proses. Sasaran strategis fokus pada penguatan sistem bisnis layanan perusahaan dan pemasaran layanan jasa dengan menggunakan kontribusi jaringan kontor cabang di berbagai provinsi. Peningkatan kerjasama dengan Kodam, Brimob dalam rangka untuk pembekalan dalam menyimpan kualitas satpam yang berkualitas. Service Excellence dalam seluruh layanan jasa. KPI yaitu progres pengerjaan PA tindakan kriminal kantor cabang, indeksi prestasi, pelatihan training, tindakan kriminal terjadi, jumlah komplain pelanggan. Tabel 3 hasil perancangan KPI level korporat yaitu perspektifnya Learning and Growth, penguatan kualitas dan kapabilitas karyawan sesuai tanggung jawab masing-masing dan kerja sama dengan perkembangan bisnis perusahaan dengan melakukan pelatihan dan adanya tunjangan kerja atau insentif prestasi kerja dalam bekerja. KPI yaitu jumlah absensi, pelaksanaan pelatihan, reward diberikan, hukuman diberikan, rotasi pekerjaan sementara, pelatihan satpam Gada Madya. C. Perancangan KPI level departemen. Perancangan KPI level departemen dilakukan dengan mengidentifikasi KPI level korporat yang relevan dengan departemen personalia akan dibuat peta KPI yang relevan. Setelah itu, dirancang sasaran strategis di setiap perspektif BSC. Dari hasil tersebut dilakukan casting KPI untuk level departemen. Dan hasil KPI level korporat berikut hasil perancangan KPI level departemen. Tabel 4 hasil perancangan KPI level departemen yaitu perspektifnya finansial dengan key performa indikator departemen yaitu kecepatan penggunaan anggaran pada fungsi departemen, jumlah sisa anggaran. Satuannya itu persen dan jumlah. Selanjutnya perspektifnya customer
dengan key performa indikator departemen personal dengan yaitu kemunculan yang melanjutkan kerjasama satuan jumlah. Satu efektifnya yaitu internal business process dengan key performa indikator departemen personal yaitu tidak kesalahan perhitungan luaran BPJS, peserta sudah mengetahui manfaat dan prosedur. Satuannya yaitu jumlah, tepat atau tidak, iya atau tidak, persen. Tabel kelima yaitu hasil perancangan KPI level departemen. Bisa kita lihat di depan di layar ada tabel yang akan menjelaskannya. Selanjutnya yaitu tabel 6 hasil perancangan KPI level departemen dengan perspektifnya learning and growth, yaitu kayak performa indikator departemen personal yaitu kesalahan packing pengiriman, keterlambatan pengajuan barang, stik logistik, kondisi gudang, perancangan data pegawai ditolak, waktu kerja, inovasi kerja, dan usaha perbaikan. Komposisi SDM, kekurangan tenaga kerja atau tidak. Tingkat kepatuhan, jumlah jam training, jumlah peserta, jumlah keberhasilan. Satuannya itu jumlah, iya atau tidak, jam, jumlah, iya atau tidak, orang, persen, jam, orang. D. Hasil keseluruhan KPI. Sistem pengukuran kinerja yang dibuat mendapatkan hasil bahwa terdapat 22 KPI pada pengukuran kinerja level korporat. Selanjutnya pada level departemen juga memiliki KPI yang merupakan hasil cascading dan identifikasi output dan ekspektasi stakeholder departemen personal, yaitu menghasilkan KPI level departemen personalia sebanyak 31 KPI yang mendukung pencapaian strategi yang dilakukan departemen tersebut. Pada level individu diawali dengan melakukan proses cascading dari departemen personalia yang disesuaikan dengan job description, menghasilkan pada jabatan koordinator departemen personalia terdapat 9 KPI, jabatan staf administrasi 2 KPI, jabatan staf personal 3 KPI, jabatan staf asuransi 3 KPI, jabatan staf rekrutmen 3 KPI, jabatan staf 2 KPI, jabatan staf 2 KPI, jabatan staf administrasi logistik dan gudang 5 KPI, dan jabatan staf arsip dan pembinaan internal 5 KPI. Uji coba hasil perancangan pengukuran kinerja. Uji coba hasil perancangan pada masing-masing level dilakukan untuk mengetahui apakah hasil tersebut dapat digunakan. Melihat sebelumnya ada pengukuran kinerja menggunakan suatu framework pengukuran kinerja yang sesuai. Data yang digunakan dalam uji coba menggunakan data dummy jika perusahaan tidak menyimpan data yang menjadi inputan dalam pengukuran kinerja KPI tertentu. Sebelum melakukan pengukuran kinerja, pihak manajemen perusahaan akan menetapkan agen nilai terhadap warna traffic system. Nilai menunjukkan apakah KPI yang digunakan dalam uji coba pengukuran kinerja tercapai atau tidak. Berikut contoh pengukuran kinerja pada level korporat. Tabel 7. Hasil uji pengukuran kinerja level korporat. Perspektif yang pertama yaitu finansial dengan bobot perspektif 0,695 dan key performa indikator yaitu keuntungan bersih, sales growth, biaya operasional, efisiensi biaya. Bobot KPI yaitu 0,54, 0,397, 0,163, 0,54. Bobot global yaitu 0,375, 0,206, 0,113, 0,0375. Target 20, 7, 7, 5, dan 2. Pencapaiannya yaitu 14, 5, 4, 6, 2. Pencapaian KPI yaitu 0,700, 0,714, 1,1000, 0,8000, 1,00,
Weight score-nya yaitu 0,363, 0,147, 0,113, 0,300, 0,002. Dengan pencapaian perfektifnya 0,824. Customer, bobot perfektifnya 0,198 dan key performa indikatornya yaitu penambahan nilai kontrak, perpanjangan kontrak, indeks kepuasan pelanggan, pertukaran pelanggan baru, penguasaan pasar. Bobot KPI yaitu 0,109, 0,163, 0,729, 0,75, 0,25. Bobot global yaitu 0,022, 0,032, 0,144, 0,149, 0,050. Targetnya yaitu 2, 80, 90, 25, 50, dan 100. Pencapaian 2, 76, 95, 2144. Pencapaian KPI yaitu 1,00, 0,950, 0,840, 0,880. Weight score-nya yaitu 0,022, 0,031, 0,14, 0,044. Dengan pencapaian perfektifnya 0,365. Perfektif selanjutnya yaitu internal business process dengan bobot perfektif 0,162 dan key performa indikatornya yaitu penerapan PPA kantor cabang, indeks prestasi perusahaan, pelatihan trading, tindakan kriminal terjadi, jumlah komplain pelanggan, pembayaran gaji pegawai satpam tepat waktu. Bobot KPI yaitu 0,833, 0,167, 0,875, 0,125, 0,644, 0,0271, 0,085. Dengan bobot global yaitu 0,135, 0,027, 0,142, 0,020, 0,104, 0,044, 0,014. Dengan target 100, 100, 90, 100, 0, 5, 12. Dengan pencapaian 80, 1, 91, 80, 0, 8, 10. Dengan pencapaian KPI 0,000, 1,00, 91,000, 0,800, 0,800, 0,00, 0,400. Weight score-nya yaitu 0,000, 0,27, 12,899, 0,016, 0,00, 0,018, 0,00. Dengan pencapaian perfektifnya 12,960. Perfektif Lancel and Good yaitu bobot perfektifnya 0,45 dengan key performa indikatornya yaitu jumlah absensi, pelaksanaan pelatihan, reward diberikan, hukuman diberikan, rotasi pekerjaan sementara, perhitungan satpam, Gadea Media. Bobot KPI yaitu 0,05, 0,157, 0,405, 0,074, 0,032, 0,221. Bobot global yaitu 0,023, 0,071, 0,209, 0,033, 0,14, 0,099 dengan target yaitu 2, 2, 1, 2, 125 dengan pencapaian 0, 1, 2, 3, 1, 40. Dengan pencapaian KPI yaitu 1,000, 1,500, 1,000, 1,500, 1,00, 1,00 dengan weight score-nya yaitu 0,023, 0,035, 0,209, 0,17, 0,014, 0,099. Dengan pencapaian perfektifnya yaitu 0,39. Jadi nilai weight score-nya semua keseluruhan yaitu 13,401 dan pencapaian seluruhannya yaitu perfektifnya yaitu pencapaian perfektif yaitu 14,546.
Dari hasil uji coba tersebut didapatkan hasil pengukuran kinerja pada level korporat berwarna hijau berarti mendapatkan hasil yang baik, namun terdapat KPI yang tidak tercapai dan mendapat nilai merah atau tidak tercapai seperti KPI progres pekerjaan, PI tindakan kriminal karena target 0 dan pencapaian tidak sama dengan 0. Selain itu, pada KPI hukuman yang diberikan mendapatkan hasil berwarna merah, ini menandakan pencapaian tidak tercapai namun hasilnya tidak terlalu buruk. Dapat disimpulkan bahwa jika hasil pencapaian KPI berwarna kuning dan merah, perlu ada perhatian dan perbaikan oleh pihak manajemen perusahaan untuk kedepannya. F. Dashboard pengukuran kinerja. Perancangan model dashboard pengukuran kinerja PT BAP menggunakan software Microsoft Excel. Di dalam dashboard akan ditampilkan seluruh data-data terkait dengan pengukuran kinerja perusahaan, mulai dari hasil perancangan pengukuran kinerja level korporat hingga level individu. Strategi map, hasil uji coba, dan KPI perspektif akan ditampilkan. Dashboard ini akan memudahkan pihak manajemen dalam melakukan mengontrol hasil pengukuran kinerja yang dilakukan. Hasilnya yaitu hasil pengukuran kinerja pada level korporat bersifat general dan strategis, namun dapat ditimbulkan akan berpengaruh terhadap jalannya proses bisnis perusahaan. Sedangkan level departemen KPI bersifat support dan pada level individu pengukuran KPI bersifat teknis pekerjaan pegawai. Pada uji coba pengukuran kinerja menggunakan traveler lake system di mana jika hasil bukan warna hijau maka ada perbaikan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan PT BAP. Dashboard pengukuran kinerja yang dapat dibuat penelitian bertujuan untuk membantu manajemen dalam melakukan manajemen data terkait hasil pengukuran kinerja bila dilakukan. Bentuk dashboard berbentuk seperti tampilan menu yang dibuat dengan bentuk Microsoft Excel. Dari tampilan dashboard nantinya, pihak manajemen dapat memantau menghilang hasil ketercapaian pengukuran kinerja. Dashboard yang dibuat dapat lebih dikembangkan oleh perusahaan semakin kompleks, mudah dan efisien lagi dalam proses penggunaan. Penelitian membuat secara garis besarnya saja. Isi dari dashboard yang dibuat meliputi login pada jabatan tertentu, peta sasaran strategis perusahaan dan departemen KPI, perspektif tiap level, sheet perhitungan dan sheet rekap hasil pengukuran kinerja. Berikut ada ditampilkan. Kesimpulannya yaitu, adapun kesimpulan yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah hasil perancangan pengukuran kinerja dari level korporat, level departemen dan level individu menghasilkan total 89 KPI dengan rincian 24 KPI pada level korporat, 31 KPI pada level departemen dan 34 KPI pada 9 jabatan pada departemen personalis. Pada perancangan KPI level departemen terbentuk sebagian besar pemilik KPI-nya adalah para individu atau jabatan yang mengisi pada departemen personalia. Hasil perancangan sistem pengukuran kinerja yang dilakukan pada PT BAP telah disesuaikan dengan kondisi real kegiatan proses perusahaan. Hasil KPI yang telah disusun telah dilakukan validasi oleh manajemen perusahaan. Menggunakan hasil sistem perancangan pengukuran dapat digunakan oleh PT BAP membantu mengontrol pencapaian dalam proses bisnis. Sistem ini akan menghasilkan hasil yang maksimal jika data-data yang diinput pengukuran KPI perusahaan mencatatnya. Dan dashboard pengukuran kinerja yang telah dirancang merupakan gambaran secara garis besar yang dapat membantu pihak manajemen PT BAP dalam manajemen hasil pengukuran kinerja yang dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.